Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Dwi Putra, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi pemilihan kepala daerah, bupati, dan gubernur. Mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Dari pendahuluan. Pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Pilkada bertujuan memilih pemimpin daerah, yaitu bupati atau wali kota, untuk kabupaten atau kota, dan gubernur untuk provinsi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dasar hukum pilkada. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. UU Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai penetapan peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Peraturan KPU-nya adalah aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Peraturan KPU ini dibuat untuk mengatur teknis pelaksanaan pemilu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Sistem pemilihan kepala daerah. Secara langsung, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pemungutan suara. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih kepala daerah. Pemilihan langsung bertujuan untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling tepat untuk memimpin daerah tersebut. Secara tidak langsungnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh lembaga legislatif daerah, yaitu bisa disebut DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD yang memilih kepala daerah. Dari sekian banyak calon yang diajukan sistem ini, rakyat tidak secara langsung memilih kepala daerah sebagai gantinya. Mereka memilih anggota DPRD yang akan bertugas memilih kepala daerah. Tahapan pemilihan kepala daerah. Yang pertama ada rekapitulasi hasil pemilu. Setelah pemilu selesai, hasil suara dari setiap TPS atau tempat pemungutan suara di tingkat kecamatan atau kabupaten atau kota provinsi dan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pusat. Yang kedua, penetapan pasangan calon terpilih, bisa disebut KPU, menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah tersebut. Setelah proses selesai, ini akan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Yang ketiga, sengketa pemilu. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pemilu, mereka dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut dengan MK. Proses ini bisa berlangsung hingga keputusan hukum final diberikan. Kita masuk di syarat menjadi kepala daerah. Yang pertama, bisa disebut WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, minimal berusia 25 tahun. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang keempat, adanya memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas. Untuk yang kelima, mendapat dukungan partai politik atau jalur independen dengan syarat tertentu. Peran bupati dan gubernur.
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten. Bupati adalah pemerintahan di tingkat kabupaten yang memiliki peran untuk memimpin pemerintahan daerah dan memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di wilayahnya. Penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan atau pelayanan publik dan pembinaan kehidupan sosial di tingkat kabupaten. Untuk gubernur, kepala daerah provinsi, gubernur memimpin pemerintahan di tingkat provinsi dan memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan bupati, karena provinsi merupakan tingkat administrasi yang lebih tinggi. Pelaksanaan kebijakan nasional di daerah, gubernur bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan pemerintah pusat di wilayah provinsinya, termasuk koordinasi antara kabupaten atau kota dan pemerintahan pusat. Tantangan dan permasalahan dalam pilkada. Yang pertama, politik uang atau disebut money politics, ancaman terhadap integritas demokrasi. Yang kedua, ada konflik sosial. Perbedaan pilihan dapat memicu ketegangan. Yang ketiga, ada netralitas aparat. Tantangan menjaga netralitas atau disebut ASN atau TNI dan Polri. Yang keempat, sengketa hasil pilkada, proses hukum yang seringkali berlarut. Kesimpulan dari pemateri ini, pemilihan kepala daerah adalah wujud nyata dari demokrasi di tingkat lokal. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan menegakkan hukum untuk memastikan pilkada berjalan jujur dan adil. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi saya. Saya tutup.